semuanya, selamat datang di podcast Himsai. Aku Nadine Aurelia, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 24. Sebagai host yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Oke, jadi pada hari ini, podcast kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat penting dan relate banget nih buat kalian yang lagi cari-cari magang ataupun lagi siap-siap buat magang. Jadi topik kita kali ini adalah tips and trick magang biar nggak kena mental. Kita semua tahu ya kalau misalnya dunia magang itu bisa jadi pengalaman berharga, tapi juga bisa bikin kita stres nih kalau misalnya kitanya nggak siap. Nah, jadi supaya kalian tuh gak kaget pas masuk dunia kerja buat pertama kali, aku udah ngundang 2 narasumber yang keren-keren banget dan siap bagi pengalaman dan insight mereka buat kita semua nih. Ada Ci Erika Kesha Kurniawan, seorang Quality Assurance Specialist di Indomaret Group, dan juga ada Ci Lawrence Benedicta, seorang Project Manager di Antaraja. Halo Ci Erika, halo Ci Lawrence. Halo Nadine, baik-baik aja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke ceritanya nih, boleh perkenalan diri dulu kali ya dari Ci Erika dulu. Boleh dong ceritain sedikit latar belakang dan kerjanya sebagai Quality Assurance tuh ngapain aja sih, Ci? Halo, aku Erika. Aku dari Quality Assurance di magang Indomaret Group tahun kemarin selama 4 bulan. Di sana tuh aku kerja lebih ke cek program aja sih, error, bug-nya. Tapi juga kita pelajarin basic skill kayak Linux, terus sama SQL query. Dari hasil nemuin bug itu juga kadang kita perbaikin juga nih desain UI UX-nya kayak gitu. Jadi kita banyak explore sih di magang ini. Wih, menarik banget. Jadi perannya si Quality Assurance ini krusial banget ya, biar pas sistemnya dipakai sama user itu tuh nggak terjadi bug ataupun error nih ya. Oke. Jadi kalau untuk Ci Lawrence sekarang posisinya lagi di mana dan sebagai project manager tuh kerjanya apa aja sih, Ci? Oke, jadi aku sebagai PM atau project manager di Antaraja sekarang udah berjalan ya sekitar 2,5 bulan sih. Di sana itu aku tugasnya ngapain? Ya jadi jembatan antara IT developer sama user, dan usernya tuh bukan user yang kayak user front gitu ya, yang menggunakan aplikasi yang teraja atau menggunakan website yang teraja, bukan. Tapi user itu lebih kayak ke back office-nya. Jadi sistem yang digunakan oleh back office-nya sendiri. Nah, itu aku PM di bagian situ. Nah, ngapain aja ya, bikin wireframe kadang. Dan wireframe yang kita buat itu bukan wireframe yang kayak cantik, yang fungsionalnya tuh kayak yang bener estetik kayak gitu ya, tapi kita bikin wireframe itu lebih kayak fungsional aja. Yang penting oke, ada fungsi-fungsinya, fieldnya ini, terus ini field ini tuh API-nya get dari mana. Nah, itu kayak gitu-gitu kalau PM. Wih, keren banget ya, Ci ya. Jadi kalau misalnya disuruh kasih satu kata nih buat hari pertama magang, kira-kira kata apa sih yang pertama kali muncul di kepala tuh kalau hari pertama magang itu? Kalau dari aku sih overthinking banget ya buat hari pertama gitu. Kalau aku excited tapi juga bingung. Tapi excited apa tuh jadi? Oke, relate banget. Yang penting kita tetap enjoy aja ya, Ci ya, magangnya. Oke, jadi selanjutnya tuh kita masuk ke bagian pentingnya nih, Ci. Kira-kira persiapan apa sih yang kita butuhin nih sebelum kita mulai apply magang? Kalau dari aku sih buat persiapan awal ya, yang pasti kita harus tentuin dulu. Sebenarnya persiapan awal magang itu bisa juga dari semester-semester sebelumnya. Kita jadi cari tahu dulu kemampuan kita apa, skill kita apa, kita lebih suka mata kuliah apa. Sebenarnya kalau cari magang tuh kadang ada job desk magang yang kita nggak ngerti gitu loh. Ternyata ini kita udah pelajarin. Nah, jadi pertama tuh siapin dulu basic skill aja. Abis itu buat CV yang menarik, karena perusahaan pasti lihat dari CV ya. Dan juga portofolio itu penting banget. Kalian harus bikin portofolio yang banyak sih. Portofolio itu bisa dari project kalian atau dari tugas-tugas kuliah aja juga bisa sih dari portofolio. Nah, sekarang tuh kalau Ci Lawrence sendiri gimana? Kalau dari aku persiapan magang ya, step pertama itu kalian tentuin dulu nih, kalian mau magang di semester berapa. Contoh misalnya di semester 6. Oke, berarti persiapannya bisa tuh dimulai di semester 5 untuk cari-cari magang, apply, cantikin CV. Dan kalau misalnya semester 6 kita mau magang, kita
tahu dulu role apa yang mau kita apply. Nah, kita fokuslah ke sana untuk cari project-projectnya, organisasi-organisasi yang terkait untuk dengan bidang yang mau kita apply kayak gitu. Nah, kalau udah kedua itu bisa dari CV. CV-nya itu bolehlah dilihat, di review, minta tolong ke mentor atau minta tolong ke cutting. CV aku udah oke belum nih untuk role yang ini, dan dosen pun juga terbuka loh untuk bantu kita review CV kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya udah apply CV-CV-nya, nunggu interview. Nah, kalian boleh lah tuh latihan interview di depan kaca ya, nggak usah malu sama diri sendiri, nggak apa-apa, itu yang akan dilihat oleh orang lain. Ya udah latihan aja, ngomong lancar gimana, nggak belibet tuh gimana ngomongnya kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Ci Erika sama Ci Lauren sih kalau nyari info lowongan magang tuh di mana sih dan susah nggak dapatnya? Kalau dari aku pribadi sih biasa dari aplikasi-aplikasi yang udah tersedia ya. Tapi juga kalian bisa juga cari dari Instagram, banyak tuh lowongan kerja. Juga dari dosen. Sebenarnya dulu tuh pas zaman aku tuh lebih efektif dari MSIB ya. Karena MSIB tuh bisa dapat perusahaan yang bagus, ternama tuh dari MSIB. Tapi sayang banget udah nggak ada. Kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari Ci Lauren? Dari aku kebetulan MSIB udah tutup sebelum saya mau daftar. Jadi harus nyari sendiri, harus nyari secara mandiri. Yang penting tuh kayak inisiatif untuk tanya ke orang-orang sekitar, ada lowongan magang gak nih gitu. Atau ke dosen bisa reach out juga kok. Dosen juga mau bantu kita kok untuk nyari bantu loker yang lagi buka apa kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah, sekarang nih aku penasaran nih, kira-kira kenapa sih akhirnya Ci Erika milih jadi Quality Assurance Specialist dan Ci Lauren jadi Project Manager? Itu tuh emang udah role yang diincar dari awal atau baru ketemu passionnya justru pas lagi magang nih? Carikan dulu. Kalau dari aku pribadi sih ya, aku ketemunya justru pas lagi magang. Malah pas magang itu kita bisa dapetin satu hal yang baru gitu yang belum pernah kita dapetin di kampus gitu, atau enggak di kampus udah dapet nih, tapi kan di pekerjaan tuh biasa dijelasinnya lebih rinci lagi ya. Jadi kita kadang kayaknya ini belum dapet deh, tapi ternyata pas kita udah jalanin ternyata kita udah pernah dapetin itu di kampus. Nah, awal tuh nggak mau QA sih, karena aku nggak tahu juga kalau QA itu ada, aku awalnya nggak tahu kerjanya gimana gitu juga nggak tahu ya. Betul, jadi kita tuh lebih ke sistem analis, aku lebih ke sistem analis, atau enggak kayak Lau yang udah dipelajari kan UI UX kan, Iya. jadi kayak yang udah dipelajari aja di kampus. Yang udah tahu aja Nah, gitu. ternyata ada QA ini juga. Sebelumnya tuh aku sempat tanya-tanya, tapi itu tuh udah deket-deket magang banget, tanya-tanya ke cutting. Ternyata ada QA, dan QA itu kerjaannya nggak sesulit yang pemrograman kalau dari yang mereka jelasin gitu kan. Baru setelah itu, oh ya udah, berarti nggak apa-apa nih coba di Indomaret ini QA gitu. Ternyata untuk SI QA masih bisa kok. Masih masuk aman, ya. masih masuk banget. Cuman memang pernah denger aja di lingkungan kampus gitu ya, Ci? Iya betul, jadi cuma denger-denger aja, karena kan di mata kuliah kampus kayaknya nggak ada QA deh. Iya, QA. Benar. Belum ada. Sama sih, aku juga sih kayak hampir sama kayak Cerika, karena kita tuh di lingkungan kampus belum pernah dengar kayak kata-kata QA, PM. Kita tuh lebih sering dengar itu UI UX, data analis, Pemrograman, programmer, full stack, itu kita lebih sering dengar kan. Jadi kita bercita-citanya tuh jadi itu sebenarnya. Jadi yang kita denger aja. Iya, tapi ternyata ada role ini loh yang masih SI related banget, PM, QA gitu. Ternyata lebih luas lagi kalau di tempat kerja gitu. Iya. Nah, ini jadi keren banget ya guys. Jadi kadang tuh kita baru tahu nih passion kita tuh di mana pas kita lagi nyoba-nyoba. Nah, jadi magangnya juga bisa jadi ajang eksplorasi ya, Ci, buat kita tahu kira-kira passion kita di mana sebenarnya. Dengan coba kita jadi tahu loh. Oke. Nah, sekarang ngomongin hari pertama kerja nih. Ci Erika sama Ci Lau itu pas kerja itu hybrid, full WFO atau remote nih, Ci, kerjanya? Kalau dan deg-degan gak sih, Ci, pas masuk pertama kali hari kerja? Oke, kalau aku pribadi sih full WFO ya, tapi deg-degan banget. Karena kan Indomaret tuh gede banget. Aku nggak pernah kepikiran kalau aku bisa kerja di sana gitu. Keren. Pas keterima di sana itu bener-bener deg-degan parah. Dari mulai lingkungan kerjanya, sebelumnya aku pernah kerja tapi kerjaannya intern yang gak di perusahaan gede, kayak misalkan cara Hadita Pradita, terus juga di salah satu online shop jadi admin. Itu pun lingkupnya kecil, nggak sebesar itu. Jadi pas pertama kali datang, dan awal-awal tuh nggak dikasih tahu kalau kita tuh QA, jadi cuma dibilang IT internship. Jadi kayak mikir, wah apa nih yang bakal dikerjain ya. Dan
pas datang orang-orangnya tuh ramah-ramah banget, sangat suportif, tapi mereka sempat bilang kalau misalnya kita nggak akan pegang pemrograman. Cuman aku sempat pelajarin SQL query Linux itu sempat agak deg-degan banget sih. Karena lowongannya IT, jadi lebih banyak IT di sana. Sementara aku kan dari SI ya, jadi lebih nervous sih, sangat nervous. Jadi kalau untuk Cilauran sendiri gimana? Apa yang pertanyaannya? Tadi aku Lupa. Aduh, aku mau nanya nih kira-kira Cilauran tuh pas magang tuh kerjanya WFO. Oh iya, WFO remote, tuh. Oke. Dan deg-degan gak sih Ci pas pertama kali baru masuk magang itu? Oke, untuk WFO sama WFH sendiri aku WFO 3 kali dan 2 kali WFO 2 kali seminggu, WFH 3 kali seminggu. Untuk itu hybrid lah ya. Dan bagaimana aku pertama kali datang ke situ, rasanya kayak bingung dan campur excited. Waktu hari pertama datang ke situ kan kayak dikenalin gitu kan, kenalin nih anak magang baru gitu. Gue siapa, gue kecil banget rasanya kayak gitu. Terus oh iya, ngobrol-ngobrol lah gitu. Gimana kamu kuliah di mana gitu. Dan ternyata ya hari pertama magang aja tuh kita kan langsung learn new knowledge dan langsung menyesuaikan, adapt gitu kan. Dan itu baru kerasa oke, ilmu yang selama ini dipelajari di kampus itu ternyata seberguna itu. Dan kalau kamu nggak perhatiin di kelas itu bener-bener ke bawah loh sampai magang kayak gitu. Jadi ya rasa bersyukur, untung waktu itu perhatiin kelas dan bingung juga dan excited juga gitu. Oke. Nah sekarang nih kita ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih ya. Gimana sih caranya? Boleh nggak sih Ci kasih tips nih supaya kita tuh bisa tetap produktif, tapi tuh kita nggak burn out nih selama kita magang. Ada tips nggak nih Ci kira-kira? Kalau dari aku pribadi sih ya, tipsnya apa ya? Pikir Apa ya? jalanin aja hidup nih kayaknya jalanin aja. Iya. Sebenarnya tuh pas magang tuh aku nggak ngerasa terlalu gimana-gimana ya. Karena lingkungannya juga sangat suportif, enjoy banget. Terus kalau apalagi kalau lagi makan siang ya itu seru banget. Jadi Iya. sebenarnya tuh malah yang berasa tuh hari pertama sampai seminggu pertama aja sih. Itu kerasa aja. Pertama karena kita pekerjaannya job desk-nya juga belum pasti ya. Jadi masih banyak jam kosong. Jadi kadang suka mikir, aduh ini kayak makan gaji buta banget, nggak enak sama yang lain. Yang lain kerja kita diem-diem aja. Nah terus makin kesini makin berbaur sama lingkungan itu ngerasa nyaman-nyaman aja sih. Apalagi ketemu lingkungan kerjanya, timnya juga enak-enak semua, mentornya apalagi parah enak banget. Itu terus kalau misalkan dari aku setiap aku gajian ya kan kita dapat fee ya. Nah itu bisa kita beliin sesuatu, itu kayak buat bikin kita senang aja sih, dan itu jadi lebih semangat karena kita mikir wah nih selain magang kita juga penyemangat kita adalah gaji kita kan. Ngebus gitu ya. Duit adalah penyemangat support system terbaik. Ngebus banget dong. Kalau untuk Cilauran sih kira-kira ada nggak sih tips buat kita ini yang- Produktif ya. Oke, pertama karena kamu tuh harus tahu kamu di mana kelemahannya, apa yang membuat kamu tuh tidak jadi produktif. Nah, aku tahu kelemahan aku tuh di mana. Adalah aku suka lupa orang ngomong apa. Kayak beberapa detik baru kejadian ya. baru kejadian. Dori long term short term banget. Jadi kayak aku biar gue produktif apa nih dengan kelemahan yang gue punya adalah dengan mencatat. Jadi kayak mana-mana itu kalau misalnya even kayak interview atau mentor lagi jelasin sesuatu apa ya, aku selalu bawa buku kecil atau buku yang kayak ya segini lah gitu dan pensil atau bolpen. Aku selalu catat dia ngomong apa yang dia kasih tasknya ke aku selalu catat sampai detail. Gak apa-apa ngomongnya, misalnya gini, ngomongnya terlalu cepet, Bu boleh gak ngomongnya dilambatin, atau Bu tadi di bagian ini tasknya gimana ya, mau minta dikerjainnya, kayak gitu, supaya aku tuh gak salah, dan supaya pekerjaan aku itu maksimal dan bisa ya produktif gitu loh buat mereka. Terus jangan lupa juga kalau misalnya abis kerja, pulang tuh kan pasti udah capek ya magang, ya bolehlah kalian Self reward. Iya, self reward kayak kumpul sama temen kayak, atau kalian makan yang enak gitu, kalian kan udah bersusah payah nih. Iya kan, Gen Z gitu. Iya, Ini self reward. Gen Z seperti ini ya. Timeline juga penting sih, nentuin timeline itu. Oh iya benar. Biar tahu kapan kalian harus selesaiin itu, jadi lebih produktif. Oke.
Nah, aku boleh tahu nggak sih, Ci, kira-kira pernah nggak nih ngelakuin kesalahan pas magang supaya bisa jadi pelajaran nih buat kita supaya kita nggak ngelakuin hal yang sama gitu? Wah, pernah banget sih. Kayak pas magang kita ini kan benar-benar di sana mereka itu udah senior-senior, kita masih junior. Pasti kan kita ngerasa kayak aduh bisa gak ya kayak pas dikasih project. Nah, pas itu aku projectnya tuh berdasarkan dengan hasil tes psikotes yang udah kita lakuin. Kebetulan aku dapetnya bagian payroll, itu perpajakan ya. Aduh. Nah di situ aku langsung bilang nih ke mentor aku, wah Pak saya kayaknya nggak bisa deh. Nah itu adalah kesalahannya, karena kita belum cobain, tapi kita udah bilang nggak bisa duluan. Tapi untungnya mentor aku itu pas itu ngasih kepercayaan banget buat aku kayak bisa pasti bisa. Tapi ternyata pas berjalan bisa-bisa aja, makanya jangan terlalu pesimis dulu ya, karena itu ternyata kemarin tuh mempengaruhi nilai magang aku. Jadi aku kurang percaya diri masuknya. Gitu sih. Oh, coba dulu. Iya, Coba jadi dulu kita sih. harus coba dulu guys. Bener. Jangan apa-apa bilang susah, aduh susah dulu, Iya, susah bener. banget. Per Coba dulu guys. Oke, Iya. sekarang untuk Cilaurens nih. Kayak kesalahan yang pernah aku buat ya. Oke, jadi aku itu kalau bikin desain UI itu kayak fieldnya tuh gede-gede gitu loh. Beneran, ini beneran ya. Jadi kayak, maaf ya, ini kan anak magang gitu kan. Jadi aku belum terbiasa gitu. Aku dikasih trust untuk bikin UI suatu form gitu, form untuk budget gitu ya. Itu gede-gede, kayak fontnya tuh bisa kayak 26, 30 gitu ya. Itu salah besar guys waktu dipresentasin ke user. Yang presentasiin jadi mentor aku, hasil desain aku kan. Aku malu, aku jadi kayak aduh gitu kan. Aduh bikinan gue ini salah gitu. Tapi dari situ terus aku bilang kan ke mentor, aduh kok salah. Tadi harusnya gini-gini. Is okay lah, gak apa-apa. Next time better, bisa do better gitu kata dia. Terus banyak banget yang pernah aku lakuin, apalagi ya kayak karena baru magang, jadi time management itu masih belajar kan. Gimana sih cara ngatur time management, kayak dari pagi sampai sore lu harus magang dan ada tugas kampus juga, dan ya maksudnya ngerjain apa lagi aktivitas yang lain gitu. Jadi sempat aku tuh dikasih task tapi nggak kepegang, dan itu udah harusnya present. Terus kayak mentor bilang, udah jadi belum Lawrence? Aduh belum gitu, belum kak gitu kan. Oh nggak apa-apa sih gitu kata dia, lagian juga belum dipresentasiin kok gitu kata dia di hari ini, gak jadi dipresentasiin hari ini gitu. Wah puji Tuhan. Tapi dari situ aku jadi belajar untuk kayak nggak boleh nih, gue nggak boleh kayak gini lagi, time management gue harus bener. Dan itu sekali seumur hidup udah nggak mau ngelakuin itu lagi di magang. Jadi pelajaran sih. Jadi pelajaran banget. Ini jadi bermanfaat banget ya buat kita yang baru-baru ini supaya nggak ngelakuin hal yang sama nih kita. Jadi kayak berasa feel guilty gitu loh. Iya. Tapi jangan takut salah nggak apa. Justru Iya. karena salah kita jadi tahu next time kayak Iya, gimana. betul. Benar. Oke, sekarang nih terakhir nih, setelah magang selesai tuh kira-kira apa yang harus kita lakuin biar pengalaman magang tuh kayak nggak cuma angin lewat doang gitu sih. Nah, Jadi iya. bermanfaat. Betul. Kalau misalkan setelah magang ya, itu kalian kan punya mentor pasti magang ya. Itu kalian Iya. bisa minta masukan dari mentor kalian, minta evaluasi dari mentor kalian. Kayak misalkan selesai magang ini kan pasti kalian mau ngerjain tugas akhir, pengen kerja tentunya setelah lulus ini kalian mau kerja. Nah, dari magang ini tuh penting banget kalian tanya ke mentor kayak kekurangan kita di apa, atau apa yang harus kita tambahin skillnya nih biar buat masuk ke lingkungan kerja nanti. Nah, kalau dari aku pribadi kebetulan mentor aku itu sangat amat memberikan aku masukan ya, dari mulai apa yang harus aku pelajarin setelah ini, terus apa yang udah cukup bagus dan bisa dikembangin lagi. Kayak aku kan QA, aku sempat megang desain, sempat megang QA juga kan, sama beberapa kali komunikasi sama komentor. Jadi di Indomaret itu ada mentor, ada komentor. Jadi kalau mentor itu megang semua kita, aku berlima waktu itu megang semua kita. Jadi kita apa-apa ke mentor, tapi kita berlima ini punya komentor lagi sendiri-sendiri. Nah, menurut aku dari mentor aku bilang kalau misalkan aku SI, jadi aku harus ngembangin kemampuan aku di pemrograman. Nah, di situ benar-benar diarahin banget kalau misalkan mau masuk ke perusahaan ini, perusahaan yang misalkan perusahaan perbankan itu bisa pakai Java atau bisa kuasain Python. Nah, tapi karena aku ada mau coba pemrograman lain, nah dari
mentor aku tuh ngarahin kayak, oh ya udah belajarin aja Java ini dulu gitu. Jadi aku tahu kekurangan aku di mana. Dikasih tahu juga aku tuh kurang percaya diri, aku harus lebih percaya diri. Dikasih tahu juga nanti kelemahan aku di mana aja, aku kurang apa, kayak misalnya kurang teliti atau kurang apa, ada yang kemis gitu. Itu penting banget sih. Jadi kita bisa improve. Oh nanti setelah lulus ini kan nanti pasti kita ada jalan kosong ya, kayak space waktu gitu. Nah itu kita selama itu kita bisa ngembangin diri kita sih. Kayak aku sambil belajar juga sih. Mentor perlu sih, memang penting buat ngasih feedback. Iya betul. Itu penting banget. Kalau dari diri aku magang ya, iya sih minta feedback dari mentor tuh penting. Setiap apa yang kita kerjain itu kalau di aku ya tuh selalu dikonsultasiin dulu gitu ke mentor sebelum dipresentasiin. Jadi kalau di PM itu kan kita bikin suatu flow system, nanti kita presentasiin kan. Nah biasanya apa yang mentor-mentor aku trust untuk aku kerjakan, sebelum aku kasih dieksekusi lebih lanjut ke tim developer, Kak ini udah bener belum nih, kayak gini Kak, kira-kira ada yang kurang nggak? Nah nanti mereka tuh bisa kasih masukan tuh. Nah itu jadi revisi lagi. Nah dengan cara itu kita bisa jadi learn new things-nya tuh makin banyak. Dan untuk jadi internee sendiri itu kan kita explore ya, maksudnya kayak dititipin tugas itu, nih dari tugas A kamu kerjain, nih dari tugas B kamu kerjain, tugas C kamu kerjain, maksudnya variasi gitu loh. Kayak aku bikin desain UI UX, bikin desain UI UX pun bahkan ada 2 yang benar-benar sampai jadi, main warna, main konsep, sama yang functional doang kayak low fidelity banget lah gitu. Terus dibikin untuk bikin user story itu kayak flow user menggunakan fitur atau fungsi ini. Nah kita bikin user story, terus bikin apa lagi ya, wah pokoknya banyak deh gitu. Dari variasi task ini kamu tuh bisa improve loh, bisa belajar untuk bikin desain UI UX yang berwarna dan konseptual itu ternyata begini. Langsung belajar dengan mentor UI UX ahlinya. Yang ini nih begini harus dibikinnya. Kalau yang user story itu ada template-nya yang kita harus ikutin supaya bahasanya itu dimengerti oleh tim dev yang baca, kayak gitu. Jadi makin widen our knowledge lagi, kayak gitu. Mentor sangat terbuka kok. Jadi kalau di kampus tuh kita ada kaprodi, kalau di tempat kerja tuh kita ada mentor. Mereka tuh deket banget sama kita. Jadi mereka tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, improve-nya apa. Bahkan kalau kita tanya, misalnya kayak aku, Pak ini saya mau belajar ini, saya mau dari mana? Itu sampai dikasih tahu nih loh kelasnya yang berbayar, yang bagus ini, yang gratis yang ini. Jadi kita tahu kita harus belajar dari mana, apa dulu, basic dulu atau apa. Itu bagus sih. Jadi pokoknya magang tuh bukan akhir guys, tapi awal dari pengalaman profesional kita. Betul, Jadi manfaatinlah waktu magang kalian tuh sebaik-baik mungkin, cari ilmu, cari relasi, jangan takut tanya dan jangan takut salah. Benar. Boleh loh, kita nanya nih ke mentor, Kak boleh nggak minta diajarin bagian sini? Betul. Dan dia tuh bisa terbuka ngajarin kita flowingnya, transfer knowledge-nya gimana. Itu jadi jangan kayak minder aja, aduh kalau gue nanya kayak gini nanti ngerepotin gak ya? Enggak ngerepotin, tanya aja, lebih baik tanya gitu. Justru kalau kita nggak nanya dan kita salah, itu kayak kita bakal ngerepotin. Iya itu kayak kita jadi beban guys. Diem doang gitu Nggak bisa berkembang ya kalau kita nggak nanya ya. Jangan takut bertanya lah intinya. Oke, jangan takut. Nah, sekarang kita udah di akhir podcast kita. Terima kasih banyak buat Ci Erika sama Ci Lawrence atas insight-nya yang sangat bermanfaat banget nih buat kita semua. Dan semoga teman-teman yang dengerin podcast ini jadi lebih siap secara mental, teknis, dan juga hati ya nih buat masuk ke dunia magang. Dan buat kalian yang masih bingung nih mau mulai dari mana, jangan khawatir karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Yang penting kita terus nyoba, terus belajar, dan jangan takut salah yang penting. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semuanya.